Jadi gini ya, siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang diberikan itu adalah dokumen asli atau dokumen palsu? Maka nanti saya akan menanyakan apakah bisa memberikan melakukan penuntutan, karena saya sangat kecewa. Ya, apa yang dia lakukan tadi, apalagi perjanjian SPK, booster apa itu semua tidak pernah. Ya, jadi benar-benar luar biasa ini tadi nih pengiringan opininya. Ya, ini memang orang ini selalu begitu, tidak ada kaitannya diomong-omongkan. Sementara ada satu hal yang sebenarnya saya cukup kecewa tadi. Saya ingin melakukan tantangan kepada terdakwa Richard. Ya, jika memang DNA salmon, ya DNA salmon di rumah saja itu memiliki nomor izin edar, ya. Seandainya tadi saya diberikan kesempatan tuh, saya akan melakukan sujud di depan kakinya terdakwa Richard. Tetapi anehnya tadi saya tidak berikan kesempatan untuk melakukan closing statement, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menjelaskan tentang NA. Bahkan saya tidak diberikan kesempatan untuk membuka juga tadi yang dari jelas-jelas tadi korbannya cerita kalau Mang Dok sebenarnya DNA salmon itu ada NA-nya. Saya pengen membuka itu, apakah betul ada NA-nya? Kalau memang ada NA-nya, ya, bahkan tadi saya bilang saya berani kok, gitu loh, meminta maaf ya kepada terdakwa Richard. Apalagi tadi mengatakan bahwa saya memberi barang ilegal. Bila memang saya memberi barang ilegal, ya seharusnya kok aneh, NA sudah dicabut. Kalau NA sudah dicabut, kenapa terdakwa Richard tidak pernah melakukan penarikan? Simpel itu. Kenapa barang tersebut masih bisa Doktif beli? Artinya apa? Dan pada saat nomor REQ pink ya sudah dicabut di Desember 2024, terdakwa Richard masih menjual Miss V stem cell di bulan Januari. Nah, ini kan tadi kan tidak tersampaikan di persidangan, gitu. Sementara sudah jelas NA-nya BPOM untuk REQ itu sudah dicabut per Desember, tapi Richard dengan patentan-patentannya dia masih jual di bulan Januari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tidak melaporkan, ya kan, tidak terjadi seperti ini, tidak mungkin sampai detik ini saudara terdakwa Richard bisa masuk dan berhenti penjualannya. Seperti itu. Ya. Dok, tadi banyak dari jawaban dokter yang mengatakan ini tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya itu bagaimana? Tidak ada kaitannya bagaimana? Maksudnya tidak ada kaitannya seperti apa? Produk WT itu produk dia, produk DNA salmon itu produk dia. REQ stem cell itu stiker, itu memang bukan produk itu tapi tempelan stiker dia. Bahkan yang namanya David Lee Thompson itu pun mengakui bahwa memang dia melakukan relabeling. Itu mengakui kepada saya, mengakui kepada dokter, dan dia bersedia untuk dia bersedia untuk bertanggung jawab. Ini sangat berbeda dengan kakaknya, sangat berbeda sekali. David dengan jelas, dok, saya mengakui memang saya melakukan relabeling terhadap WT, saya melakukan pengemasan ulang terhadap DNA salmon, saya melakukan penempelan terhadap Miss V stem cell. Ya, tetapi saya hanya disuruh oleh kakak saya. Nah, makanya tadi saya cek kan masalah CV. Nah, untuk apa? Untuk itu. Inilah bedanya karakter antara adik David Lee dengan kakaknya. David Lee bersedia bertanggung jawab, sementara kakaknya sampai detik ini selalu mengelak. Ya, jadi di sini pun kalian bisa lihat. Cuman memang karena adiknya, ya bagaimanapun juga kan emang berhak saudara untuk mengundurkan diri. Berarti agak ulang tadi pas awal ada lucu dokter minta dia buka wig itu gimana? Iya betul, karena memang yang dokter ketahui kan penggunaan aksesoris tidak bisa, termasuk seperti kacamata juga tidak boleh, gitu kan. Tapi terdakwa Richard boleh menggunakan wig aksesoris. Agak kecewa dokter ini kan, tapi tetap nggak dibuka. Iya, sebenarnya sih lumayan agak kecewa, tapi ya mungkin hakim memiliki pandangan berbeda lah, gitu, seperti itu. Dokter itu soalnya kan 200 M itu gimana tanggapannya? Apanya? 200 M kata dia. Ah, itu gini, itu lucu banget. Ada yang bilang bahwa saya mengajak Ivan. Saya tidak kenal yang namanya Ivan. Dari mana saya kenal yang namanya Ivan? Ya, itu juga ini benar-benar. Jadi ada yang mengajak saya untuk bertemu dengan Ivan. Ya, untuk diajak mediasi. Kenapa? Karena Ivan pada saat itu, dok, saya dimintain tolong
karena terdakwa DRL ini tidak punya teman, dia meminta tolong kepada saya. Nah saya bilang maksudnya apa? Untuk damai. Nah saya bilang saya nggak mungkin damai, kerugian masyarakat kan itu kan berapa? Kalau kita itu penjualannya berapa? Nah kalau yang saya dengar dari stiker, itu saya hitung-hitung itu sekitar 250 miliar. Nah kalau memang misalnya mau damai ya kembalikan aja, itu hak masyarakat. Maksud saya seperti kenapa terjadi kayak begitu seolah-olah saya minta 250 miliar. Maksud saya itu adalah kisaran kerugian dan itu pun nggak masuk ke saya gitu loh. Itu adalah audit yang akan dilakukan oleh BPKN, jadi bukan ke saya. Seperti itu. Jadi begitu mendengar angka 250 ya kita ketawa-ketawa aja. Ya udah nggak usah lah, ngapain kita menanyakan soal jumlah uang, nggak usah gitu loh. Karena memang biarkan dia mengganti kerugian tersebut. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah, biarkan proses tetap berjalan. Itu, tapi tadi kan dirubah, oke? Oke, Maksudnya terakhir semua tadi pada semua pengacara pelayaran bilang kalau nggak terima semua bukti-bukti dari dokter ditolak semuanya BAP Nggak gimana? apa-apa. Jadi memang Semua tidak ini kan sesuai. kejadiannya sudah cukup lama. Jadi banyak hal yang memang saya memang dokter itu lupa. Tapi kan dilihat aja dengan BAP seperti itu. Oke. Tapi terus berjuang untuk semua ini ya, melewati ini dokter. Terus bahkan kan dokter bilang, yang perlu kalian tahu ya sebenarnya ya, ini sangat janggal sekali. DNA Salmon itu memiliki 3 nomor izin edar yang berbeda. Ya, coba tolong mana cat, ya Pak, cat, mana cat? Kita tunjukkan, kita bongkar aja sekarang ke masyarakat. Betapa manipulatifnya terdakwa DRL. Mana cat? Bukti kalau dia memiliki 3 nomor izin edar yang berbeda. Kok bisa? Yang ini hanya produk dari terdakwa DRL. Coba sini keluarkan 3 bukti itu, Mbak sini. Nah ini, ya jangan pada kaget ya. Ya, nah ini fakta. Ini bukan opini atau dokumen palsu. Silakan Richard melaporkan saya. Ya, jadi di sini ada, di sini kalian bisa lihat nomor izin edar NA. Belakangnya adalah 373, namanya DNA Salmon di rumah. Mereknya Godeskin. Pendaftarnya adalah Athena Group Industry. Hebat nggak? Tahan dok. Coba tolong, nggak pegang. Ya, kalian bisa lihat ini. Tahan ya dok. Ini harusnya tadi itu dipertunjukkan ini. Dia nggak akan bisa bicara, cuman karena saksi tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan ini. Saya ingin menjadikan ini bukti, ya. Dia bisa-bisanya mengakui bahwa right skin, ya, yang dirubah menjadi DNA Salmon di rumah itu dibuat di PT Athena Group Industry, pabriknya sendiri. Yang kedua, NA yang kedua berbeda, belakangnya di 9716. Ya, ini dari akunnya sendiri, Godeskin by Athena. Oke? Nah, yang ketiga berbeda lagi. Belakangnya 0051. Oke? Tahan dok, tahan. Coba. Yang lainnya lagi. Nah, ada lagi. Belakangnya 0018. Ini hanya terdakwa Richard yang bisa melakukan ini. Dari mana? Satu produk memiliki 4 nomor izin edar. Right skin, izin edarnya adalah belakangnya 0051. Nah, di sini ada yang namanya 9716. Kalian tahu dari mana 9716? Ini adalah nomor izin edar yang dimiliki oleh PT Neo Cosmetic Industry. Ya, jadi dia seolah-olah produk DNA Salmon itu diproduksi di PT Neo Cosmetic Industry.